Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Willam Mahendra dengan 3 digit NIM terakhir 067 dari Praktikum C dari Teknologi Rekayasa Otomasi 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang VFD dan motor AC induksi. Pengertian dan cara kerja VFD. VFD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dan torsi motor AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan yang disuplai ke motor. Nama lain yaitu inverter, AC drive, atau adjustable speed drive (ASD). Prinsip kerjanya yaitu VFD mengontrol motor dalam 3 tahapan utama, yaitu rectifier, penyarah, dan mengubah arus AC menjadi arus DC, dan detailing filter DC, menyaring dan menstabilkan tegangan DC, inverter, mengubah kembali DC menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur menggunakan teknik PWM plus weight modulation. Dengan mengubah frekuensi F, maka kecepatan motor akan dikendalikan sesuai rumus. Jika frekuensi menurun, kecepatan motor menurun. Jika naik, motor berputar lebih cepat. Dan fungsi utama yaitu adalah mengatur kecepatan motor tanpa menurunkan efisiensi, kemudian menghemat energi listrik terutama pada beban seperti pompa dan kipas, kemudian mengurangi lonjakan arus saat start, melindungi motor dari overvoltage, overcurrent, dan overheat, kemudian meningkatkan umur mekanis motor dan sistem transmisi. Kemudian komponen penting, ada 4 komponen penting yaitu yang pertama rectifier circuit atau dioda thyristor untuk penyarahan yang berfungsi untuk menyimpan energi dan meredam ripple pada output DC dari rangkaian penyarah. Kemudian ada filter DC, kapasitor Cox yang berfungsi untuk mengatur tekanan dan frekuensi keluaran ke motor. Kemudian ada inverter circuit atau MOSFET yang merupakan otak dari VFD untuk logika pengaturan dan proteksi, dan ada controller atau microprocessor atau PLC untuk pengaturan manual atau otomatis VFD. Kelebihan kekurangan. Kelebihannya yaitu pengaturan kecepatan fleksibel, efisiensi energi tinggi, perlindungan motor dan sistem lebih baik. Kemudian kekurangan yaitu harga awal tinggi, membutuhkan pengetahuan teknis untuk pemasangan dan pengaturan, dapat menghasilkan harmonisa gangguan listrik jika tidak difilter dengan baik. Kemudian ada pengertian motor AC. Motor AC induksi adalah motor listrik yang berfungsi mengubah energi listrik arus bolak-balik menjadi energi mekanik dengan prinsip induksi elektromagnetik antara stator bagian dalam dan rotor bagian yang berputar. Disebut induksi karena arus pada rotor tidak berasal dari sambungan langsung listrik, melainkan terinduksi oleh medan magnet berputar yang dihasilkan oleh stator konduktor rotor. Timbul arus induksi yang menciptakan gaya elektromagnetik sehingga rotor ikut berputar dengan kecepatan sedikit lebih rendah dari medan stator. Motor ini banyak digunakan di industri karena memiliki konstruksi sederhana, efisiensi tinggi, harga terjangkau, dan membutuhkan perawatan yang minim. Kemudian prinsip kerja motor AC yaitu memberi tegangan AC pada stator. Ketika stator diberi tegangan arus bolak-balik, kumparan stator menghasilkan medan magnet yang berputar atau disebut rotating magnetic field. Kemudian medan magnet memotong konduktor rotor. Medan magnet berputar dari stator memotong batang konduktor pada rotor, sehingga sesuai hukum Faraday timbul gaya kerak listrik atau GGL induksi di dalam motor. Terbentuk arus dan medan magnet di rotor. GL yang dihasilkan menyebabkan arus mengalir di batang konduktor rotor. Arus ini membentuk medan magnet sendiri di sekitar rotor. Interaksi medan magnet stator dan medan magnet rotor yang terbentuk akan berinteraksi dengan medan magnet stator, menghasilkan gaya elektromagnetik atau torsi yang memutar rotor. Terjadinya slip, kecepatan rotor tidak pernah sama persis dengan kecepatan medan magnet stator. Rotor selalu sedikit lebih lambat agar proses induksi tetap terjadi, dan perbedaan kecepatan ini disebut dengan slip. Dan ada jenis-jenis dan komponen-komponen. Jenis motor induksi yaitu motor induksi 3 fasa, umum digunakan di industri, torsi besar, efisien, dan andal, dan motor induksi 1 fasa yang digunakan di rumah tangga atau beban kecil, kipas pompa air, mesin cuci, dan lain-lain. Dan komponen utama yaitu stator, kemudian kumparan
tempat arus AC mengalir dan membentuk medan magnet berputar. Dan ada rotor konduktor, biasanya batang aluminium atau tembaga yang terletak di dalam stator dan berputar karena induksi rumah motor dan bantalan miring atau menahan poros agar berputar halus. Kemudian ada rumus dasar, yaitu kecepatan sinkron medan magnet, yaitu dengan Ns 120 kali F per P, yang dimana Ns adalah kecepatan sinkron atau RPM, kemudian F adalah frekuensi sumber, dan P adalah jumlah kutub motor. Kemudian cara menghitung slip, yaitu S sama dengan Ns min Nr per Ns kali 100%, dan akan menghasilkan slip. Hubungan antara VFD dan motor AC induksi. VFD atau motor induksi sering dimasukkan dalam sistem penggerak industri karena motor induksi sederhana, kuat dan murah. Kemudian VFD memungkinkan kontrol kecepatan halus dan efisien tanpa pengganti motor. Kemudian ada contoh aplikasi, yaitu pompa air dengan kontrol otomatis. Kemudian ada conveyor industri yang kecepatannya dapat diatur. Kemudian conveyor dan blower yang butuh efisiensi energi. Dan elevator dan eskalator untuk akselerasi halus. Banyak banget kenapa ya dia pengen bedakan semua ya. Nama saya Yusuf Chandra, kandidatnya PN 067. Di sini saya akan menyeting motor 3 pasang. Di sini saya menyeting dengan frekuensi 60. Dan 60 kita mulai dan dengan grafiknya keluar di sini 58 akan memberikan hasil dari praktikum saya. Ini adalah data yang saya ambil dari praktikum saya kemarin. Jadi ada analisisnya, yaitu hubungan frekuensi RPM arus dengan P sama 4 kutub. Ya, kecepatan sinkron meningkatkan linear terhadap frekuensi menurut Ns sama dengan 30 kali F. Contoh 50 Hz ini dengan 1500, dan RPM pada 100 Hz 3000. Dan arus fase cenderung meningkat. Seiring kenaikan frekuensi atau kecepatan. Ketika beban torsi dipertahankan karena dibutuhkan daya naik, dalam simulasi ini arus naik secara hampir linear dari 0,8 ini ke pada 10 Hz ke 3,5 pada 100 Hz. Nilai simulasi tergantung karakter pada beban. Dan ada hubungan akselerasi dan deklarasi, yaitu ini. Akselerasi yang lebih cepat P34 lebih besar. Menghasilkan waktu akselerasi yang lebih kecil tetapi memicu arus yang puncak yang lebih tinggi. Hal ini terlihat pada tabel uji rem P34 dengan 25 Hz. Ini. Dan arus puncak diestimasi lebih tinggi dibanding P34 95 Hz. Nah, ini. Kemudian kesimpulannya, yaitu sebentar saya akan menjelaskan pada grafiknya. Ini adalah grafik tadi yang saya buat. Lihat grafiknya naik. Frekuensi RPM ini. Grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi yang diatur pada VFD, maka kecepatan putar motor juga meningkat secara sebanding. Saat frekuensi dinaikkan dari 10 Hz sampai 100 Hz, kecepatan motor meningkat dari sekitar 300 rpm menjadi 3000 rpm. Hal ini membuktikan bahwa VFD mampu mengatur kecepatan motor dengan sangat presisi sesuai perubahan frekuensi. Kemudian grafik frekuensi dengan arus ini.
Pada grafik ini terlihat bahwa arus motor meningkat seiring dengan kenaikan frekuensi. Semakin cepat motor berputar, semakin besar pula arus yang diperlukan karena beban kerja motor bertambah. Kenaikan arus ini menunjukkan bahwa kebutuhan daya motor meningkat seiring dengan peningkatan kecepatan. Dan kesimpulan dari grafik ini adalah dari kedua grafik ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi berpengaruh langsung terhadap kecepatan dan arus motor. Semakin tinggi frekuensinya, semakin cepat perputaran motor dan semakin besar arus yang mengalir. Hal ini membuktikan bahwa VFD sangat efektif digunakan untuk mengontrol kecepatan motor induksi AC secara halus dan efisien. Dan kemudian kesimpulan yang terakhir dari VFD ini yaitu VFD memungkinkan kontrol kecepatan motor AC melalui perubahan frekuensi keluaran. Hubungan frekuensi RPM bersifat linear sesuai rumus sinkron. Kemudian rem akselerasi ini memungkinkan sangat memengaruhi arus puncak dan dinamika start atau stop. Nah, itulah yang dari praktikum tadi. Jadi kesimpulannya untuk keseluruhan yaitu motor AC induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus rotor timbul akibat medan magnet yang berputar dari stator. Motor ini memiliki konstruksi sederhana, kuat, efisien, dan banyak digunakan di industri karena kendalanya dalam mengubah energi listrik AC menjadi energi mekanik. Dan VFD adalah perangkat elektronik yang mengatur kecepatan dan torsi motor, dan adalah hubungan antara keduanya sangat erat karena motor induksi menjadi aktuator utama, sedangkan VFD berfungsi sebagai pengendali cerdas yang menyesuaikan kecepatan sesuai kebutuhan beban. Kombinasi ini menghasilkan sistem penggerak yang hemat, energi yang fleksibel, dan memiliki umur operasional yang panjang. Secara keseluruhan, penerapan VFD pada motor AC induksi membawa manfaat besar dalam efisiensi energi, kontrol kecepatan presisi, serta perlindungan sistem, menjadikan solusi ideal untuk berbagai aplikasi industri modern seperti pompa, konveyor, dan kompresor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Yusuf Ilham Mahendra. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.